Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Haris Muhammad Zaki dari Fakultas Sekolah Teknik Elektro Informatika ITB dengan jurusan Informatika. Baiklah, pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan aplikasi web PHP menggunakan Eclipse. Saya memakai Eclipse Helios dan MySQL PHP MyAdmin. Pertama, mari lihat halaman website awal. Ini halaman home. Ketika user melihat halaman pertama, yaitu halaman beranda, ini klik untuk absensi. Saya membuat aplikasi web tentang absensi karyawan dan siswa di SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Ya, langsung saja. Pertama, ini untuk halaman awalnya. Ini untuk halaman login absensi. Sebelum kita absen, kita harus login dulu. Dan ini profil dari SMA 2 Bukit Tinggi. Yang sebelah kiri ini struktur organisasi guru, struktur majelis guru, dan ini struktur organisasi TU, tata usaha. Di halaman profil ini ada file sejarah. Jika file itu belum diupload, maka ada keterangan file sejarah belum diupload. Begitu juga dengan struktur organisasi guru dan tata usaha. Di sini organisasi TU belum diupload, maka ada keterangan gambar struktur organisasi tata usaha belum diupload. Untuk melihat lebih jelas struktur organisasinya, bisa langsung dengan klik halaman ini. Dan ini hasil dari klik gambar struktur organisasi. Selanjutnya kita ke halaman visi dan misi. Ini juga merupakan visi dan misi dari SMA 2 Bukit Tinggi yang langsung diambil dari database. Selanjutnya struktur organisasi yang tadi ada keterangan gambar TU belum diupload dan organisasi guru. Selanjutnya sejarah singkat. Ini adalah sejarah singkat SMA 2 Bukit Tinggi. Nah, untuk yang di sini ada, untuk lebih lengkapnya silakan download file. Di sini ada download file sejarah, tapi belum diupload. Jadi ada keterangan file sejarah belum diupload. Kita langsung ke halaman guru. Di sini ada 5 guru dengan jabatan seperti bahasa Inggris, sosiologi, akuntansi, dan fisika. Untuk lihat detailnya, tinggal klik lihat detail. Nah, ini halaman detail guru yang dengan nama Andi Saputra, NIP dan status kontak. Begitu juga dengan guru yang lain. Jika namanya Aulia Rahminingsih, jika lihat detail, ini ada tulisan Aulia Rahminingsih. Selanjutnya untuk profil guru, subguru. Jika gurunya klik guru agama, maka data di sini kalau guru agamanya tidak ada keterangan data guru agama belum ada. Selanjutnya sama dengan yang lainnya, guru bahasa Inggris ada 1 dan yang lainnya. Begitu juga dengan halaman staff. Staff terdiri dari 3, staff TU, laboran, dan perpustakaan. Jika klik staff saja, maka semua data staff TU, laboran, dan perpustakaan muncul. Nah, ketika mengklik staff tata usaha, akan muncul jabatan staff tata usaha. Untuk melihat detail sama dengan guru tadi. Begitu juga dengan perpustakaan dan lain sebagainya. Selanjutnya ke halaman siswa. Di halaman siswa, jika kita mengklik siswa, menampilkan semua data siswa yang ada di SMA 2 Bukit Tinggi.
Dan ini ada terdapat menu lihat detail masing-masing dari siswa. Misalkan siswa dengan NIS 123631 jurusan IPS kelas 12.2, klik lihat detail. Nah, ini detail dari siswa. Ini fotonya belum diupload, bisa diedit ketika siswa melakukan login dari halaman ini. Begitu juga dengan staf dan guru tadi, dia login berdasarkan hak akses masing-masing. Di halaman web saya ini terdapat ada 4 hak akses, yaitu sebagai administrator, guru, karyawan atau staf, dan siswa. Selanjutnya untuk siswa, berdasarkan kategori kelas 10 jurusan IPA akan muncul data kelas 10 jurusan IPA. Jika tidak ada keluar data siswa kelas 10 jurusan IPA belum ada. Begitu juga dengan kelas-kelas lainnya. Nah, selanjutnya ekstrakurikuler. Di sini saya baru upload ada 4 ekskul, yaitu ekskul basket, Kishinkai, dan OSIS. Ini untuk lihat anggotanya, ini jadwalnya. Begitu juga dengan download arsip. Nah, mari kita ke coding berdasarkan halaman utama ini. Pertama dari halaman indeks. Nah, ini halaman indeks. Di sini yang terdapat halaman atau menu web yang ada di website ini. Codingnya dengan menggunakan kondisi yang pemanggilan seperti index.php, tanda tanya p sama dengan home, yaitu masuk dari file index.php, dan kategori direktorinya p itu adalah view, directory view, dan selanjutnya home itu kategori halaman, jenis file, seperti yang pada halaman profil sekolah ini ada index.php, tanda tanya vpro itu v-nya view, folder view, pro itu folder profile, dan ini nama filenya lihat profil sekolah, dan ini ID-nya. Begitu juga selanjutnya dan seterusnya sampai halaman terakhir. Nah, ini kondisinya fpdir sama dengan view jika kategori v. Jika tidak kosong data v, variable v, maka dia akan men-scan directory v. Selanjutnya jika ada, maka akan munculkan vsg dengan nama seperti yang tadi, home, jadi home.php, dan path-nya view. Sama juga dengan dua folder dalamnya seperti vapps ini folder view dan folder absensi. Jadi terdapat file itu terdapat dalam folder view absensi. Jika tidak ada, halaman tidak ditemukan gitu. Itu untuk halaman utama dari home index.php. Selanjutnya untuk halaman absensi. Nah, di sini tersedia login absen. Misalkan pertama kita masuk sebagai admin atau sebagai guru atau karyawan, absennya dengan NIP 100. Klik isi absen. Nah, jika password dan username salah, ada informasi salah.
Nah, ini halaman absen yang login. Yang login yaitu dengan nama Haris Muhammad Zaki. Untuk melakukan absensi ini, kita harus mengisi NIP dan password lagi untuk konfirmasi bahwa benar ini adalah user yang bersangkutan. Di halaman absensi ada keterangan masuk, izin, dan sakit. Di bawahnya ada tabel berdasarkan tanggal. Ketika melakukan absensi, klik masuk pada tanggal sekarang. Jika sudah melakukan absen masuk, maka tidak bisa melakukan absen lagi, dan kategorinya masuk atau keluar, dan status kehadiran dan keterangan. Ini untuk absen ketika keluar. Contoh, kita melakukan absensi masuk. Klik masuk. Nah, ini terdapat informasi bahwa NIP dan password salah. Atau jika masuk sebagai NIP lain, ada konfirmasi bahwa NIP dan password ini bukan data Anda. Ada konfirmasi. Mari kita melakukan absensi masuk. Setelah masuk, klik masuk. Nah, jika terlambat ada keterangan Anda terlambat, tolong jangan diulangi. Jika memenuhi jadwal yang bersangkutan, ia langsung masuk ke dalam tabel ini. Ini tabel pada tanggal saat ini 30 November. Keterangan sudah masuk tapi belum keluar. Kehadirannya belum ditentukan. Kehadiran ditentukan saat melakukan absen keluar. Jika pada saat kita sudah melakukan absen masuk, kita tidak bisa masuk lagi. Nah, kita coba masuk. Nah, Anda telah melakukan absen hari ini, jadi tidak bisa melakukan absen lagi. Nah, jika kita melakukan absen izin dan sakit juga begitu, tidak bisa dilakukan karena sudah melakukan absen. Seperti absen izin. Selanjutnya, untuk melakukan absen keluar, klik absen keluar di sini. Nah, Anda absen keluar berhasil karena jadwal sekarang sudah malam. Jika untuk karyawan itu batasan maksimal jam pulang itu jam 15, dan untuk siswa jam 2. Mari kita coba yang lain. Untuk keluar, klik logout. Nah, itu sebagai karyawan. Kita coba masih sebagai siswa. Nah, ini nama siswanya Zakia, sama seperti tadi. Dan tadi saya sudah mencoba untuk melakukan absen masuk dengan keterangan keluar belum. Tapi kita akan mencoba untuk keluar pada jam yang belum ditentukan. Kita atur jam dulu. Untuk ini halaman siswa, berarti jamnya di bawah jam 2, tidak boleh seperti jam 10 pagi. Nah, kita refresh dulu. Nah, jadi di sini terdapat jam masuknya 10.35, tidak bisa diedit. Nah, di sini kita coba melakukan absen keluar. Maka di sini ada keterangan Anda belum bisa melakukan absen keluar sebelum jam yang ditentukan. Jika jamnya melebihi jam 2 atau jam yang sesuai ketentuan, seperti pada saat jam sekarang jam 7 malam, siswa juga bisa melakukan absen keluar. Yang klik absen keluar dengan keterangan absen keluar berhasil. Nah, itu untuk proses absensi. Begitu juga dengan karyawan dan lain.
Selanjutnya ke coding absensi. Masuk ke halaman login absen. Di sini ada input dan isi absen menuju aksi login absen. Dan file control login absensi. Nah, ini aksinya ketika usernya akan ada, dan hak aksesnya admin atau guru atau karyawan, maka dia akan masuk ke dalam menu absensi karyawan. Begitu juga dengan siswa, maka masuk ke menu absensi siswa. Untuk prosesnya kita lihat di absensi. Yang pertama absensi karyawan. Nah, di absensi karyawan ada aksi kontrol absen, aksi absen, proses untuk absen, dan date. Di filenya Asia Jakarta. Ini function tanggalnya, ini function bulan. Dia pendeteksian bulannya tidak berdasarkan angka tapi tulisan. Selanjutnya ini function keterangan masuk. Untuk keterangan ini untuk masuk, statusnya Y sudah, N belum. Kalau untuk keterangan I izin, S sakit, dan M hadir. Begitu juga untuk keterangan kehadiran. Jika I tidak masuk, jika S tidak masuk, jika M masuk. M itu tetap masuk, S itu seperti sakit, jadi tidak masuk kehadirannya, dan izin tidak masuk kehadirannya. Nah, untuk aksinya kita masuk ke aksi absensi karyawan. Di sini ada koneksi dan memanggil function tanggal tadi. Ini untuk membaca get modulnya absensi dan aksinya masuk. Jika aksinya masuk, dia mendeteksi name dan password. Jika tidak sesuai, maka ini bukan data Anda, dan jika dia salah, maka datanya salah. Nah, ini untuk kategori Anda telah melakukan absen. Ketika dia masuk, dia mendeteksi yang ada di tabel berdasarkan tanggal. Jika tanggal itu besar dari 0 atau ada, maka dia telah melakukan absen. Tapi jika tidak, dia bisa melakukan absen. Ini untuk mark date. Mark date ini jam masuk dikategorikan jam 7. Dan ini untuk izin, sakit, dan lain sebagainya. Mari kita lanjutkan ke halaman login. Nah, untuk melakukan login, klik login. Ini kita login sebagai administrator. Nah, jika sudah masuk, dia akan mendeteksi nama saya, nama yang masuk, selamat datang. Ini namanya, dan ini ketentuan untuk halaman sebagai admin. Di sini terdapat berapa halaman yaitu beranda. Ini data pribadi, kita bisa melihat data pribadi, dan kita bisa mengedit data pribadi. Contohnya dengan mengganti nama namanya jadi Muhammad Zaki, Haris Nadilangit. Saya ubah. Apakah Anda yakin mengubah data? Oke. Nah, maka ada keterangan data Anda berhasil diedit. Untuk laman data pribadi. Nah, kita lihat ini sudah mengganti Muhammad Zaki. Dan selanjutnya untuk data admin. Di halaman admin ini terdapat data-data admin, dan sini bisa menambah
melihat dan mengedit menghapus. Ini untuk menambah, dan ada required bahwa tidak boleh kosong seperti ini. Nah, ini untuk pilihan fotonya, ini untuk jabatan dikategorikan dan kepala sekolah sampai kepala bagian tata usaha itu administrator, dan ini guru ini sebagai guru, dan ini staff sebagai staff. Jika di halaman admin kita memasukkan jabatan guru, maka akan keluar kategori data guru. Contoh, niche-nya 1 juga. Namanya tanggal lahir, tanggal, ini tahun maksimal 2013, tidak boleh lebih. Ini misalkan ini di halaman data admin, tapi kita menginputkan data guru seperti guru geografi. Simpan, kita pun harus diisi pada pas harus diisi, dan passwordnya simpan. Ada keterangan tambah data guru sukses, lihat data di halaman guru. Begitu juga dengan staff, lihat data di halaman staff atau karyawan, dan begitu juga dengan halaman admin. Selanjutnya kita akan melihat data ini di halaman guru dengan nama Haris. Nah, ini adalah data yang sudah diinputkan tadi. Kita lihat. Nah, jika ada fotonya belum ada, maka ada keterangan no foto. Selanjutnya begitu juga dengan data karyawan, siswa. Nah, di halaman siswa karena banyak, maka ada proses pegging. Pegging ini terdapat ada 2 halaman. Ini proses yang bisa dilakukan oleh admin. Selanjutnya data absensi. Data absensi ini berbentuk laporan. Di sini kita boleh misalkan data absensi karyawan. Di data absensi karyawan terdapat ada bulan, tahun, dan jabatan. Jika kita hanya melihat bulan dan tahun kita tampilkan, maka di halaman selanjutnya ada file laporan absensi karyawan periode November. Nah, ini data-datanya seperti Muhammad Zaki, jabatan kepala sekolah, kehadirannya 4 hari, izinnya 1 hari, sakitnya tidak ada, terlambat 2 kali. Begitu juga dengan data yang lain. Ini ada tanda tangan yang mengesahkan. Ini untuk cetak halaman. Jika klik cetak halaman akan tampil ke halaman cetak ini. Di sini ada kategori sebagai PDF atau langsung print. Itu berdasarkan keseluruhan. Jika kita memilih berdasarkan jabatan seperti guru sosiologi tampilkan, maka akan tampilkan data guru sosiologi absensi karyawan periode November, bahwa guru bersangkutan tidak hadir, tidak izin, tidak sakit, dan terlambat 1 kali. Nah, itu untuk absensi. Begitu juga dengan absensi siswa, ada jurusannya, ada kelasnya, dan jika untuk keseluruhan akan menampilkan keseluruhan data. Dan ini yang bersangkutan berdasarkan hak database. Yang login misalkan adminnya Haris Muhammad Zaki, maka akan menampilkan tanda tangan untuk Haris Muhammad Zaki. Begitu juga dengan yang lain. Selanjutnya untuk data profil, di sini ada untuk visi, misi, dan tanggal update. Hanya bisa untuk edit karena visi dan misi itu hanya 1 kali, tidak double atau duplikat. Di sini untuk menginputkan organisasi guru, usaha, dan yang lain sebagainya. Nah, itu untuk halaman admin. Begitu juga yang lain, data secara kurikuler, data ekskul dan anggota, data arsip. Kita keluar sebagai admin dan masuk sebagai guru. Nah, untuk halaman guru seperti ini, namanya Aulia Rahmi Ningsih.
Selamat datang di halaman guru SMA N2 Bukit Tinggi, dan ini kategori yang ada di guru, melihat data pribadi seperti admin tadi. Nah, ini untuk guru bisa melihat data guru lainnya, bisa melihat prestasi guru, dan ini absensi guru. Data absensi langsung berdasarkan guru yang masuk. Misalkan tadi Aulia, maka ada laporan di sini NIP Aulia, kehadiran 0, izin 0, sakit 0, dan terlambat 1 kali. Untuk hak akses guru atau yang selain admin, ada yang mengetahui kepala sekolah, yaitu Dr. Andes Muslim, dan ini yang bersangkutan melakukan absensi, tanda tangannya. Ini tanggal berdasarkan tanggal print, bukan tanggal yang jika dia melihat periode Oktober, maka tanggal ini tanggal sekarang. Selanjutnya begitu juga dengan data arsip dan lain sebagainya. Kita masuk sebagai siswa. Nah, untuk halaman siswa juga sama seperti tadi, ada kelebihan untuk download buku. Di siswa bisa download buku, bisa melihat data temannya, dan ini untuk absensinya berdasarkan siswa. Ini siswa yang masuk, Zakia dengan NIS ini, status kehadiran 3, izin sakit, izin 1 kali, sakit 1 kali, terlambat 2 kali. Sama seperti tadi, yang mengetahui itu kepala sekolah dan yang bersangkutan. Nah, sekian dari saya untuk presentasi pembuatan web Sistem Informasi SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.